Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kepada Maulid, silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Afika Hanum, Hadir, Pak. Angel Amanda, Hadir, Pak. Bunga Cantika, Hadir, Pak. Cindy Ayu Putri, Hadir, Pak. Dea Amanda, Hadir, Pak. Dinia, Hadir, Pak. Elsa Nur Hidayat, Hadir, Pak. Erpa Nopitasari, Hadir, Pak. Gina Rodatul Jannah, Hadir, Pak. Inaya Putri, Hadir, Pak. Jo Victor Virgonal, Hadir. Kurnia Sari, Hadir, Pak. Maulidiatul Aini, Hadir, Pak. Muhammad Farok, Nadia Fitri, Hadir, Pak. Nahda Zahra, Hadir, Pak. Naswa Nurul, Hadir, Pak. Nailan, Hadir, Pak. Fitri Ayu, Hadir, Pak. Rika Baluti, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Sedia, Hadir, Pak. Sindo Rahman, Hadir, Pak. Sinta, Hadir, Pak. Siti Rohana, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Uci Farida, Hadir, Pak. Yunita, Hadir, Pak. Zahra Cinta, Hadir, Pak. Zawata. Hadir, Pak. Alhamdulillah 100% masuk ya. Ya, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehingga dengan nikmat sehat itu kita masih bisa berkumpul di sini dalam kegiatan menuntut ilmu ya. Harus tetap semangat dalam menuntut ilmu supaya nantinya ketika sudah dewasa tinggal setelah selesai sekolahnya tinggal memanen hasil yang kalian dapatkan dari apa yang kalian lakukan saat ini ya. Insya Allah semoga nanti berhasil semua. Amin. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu seperti biasa dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, silakan dipimpin Farok. Baiklah teman-teman, mari kita melakukan speaking. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah untuk materi kita pada hari ini mengenai larutan penyangga.
Adapun indikator pencapaian kompetisi atau indikator yang akan kita capai, yang pertama menghitung nilai pH larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang kedua, merancang pembuatan larutan penyangga, baik itu nanti larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa ya. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti, peserta didik mampu menghitung nilai pH larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa secara cermat. Yang kedua, peserta didik mampu merancang langkah-langkah pembuatan larutan penyangga melalui nantinya tentunya diskusi kelompok ya. Jadi dua tujuan inilah nanti yang akan kita capai. Yang pertama nanti kalian atau siswa mampu menghitung nilai pH, baik itu pH asam, penyangga asam maupun penyangga basa. Yang kedua nanti mampu merancang atau mampu menjelaskan langkah-langkah dalam merancang larutan penyangga, baik itu larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Nah, kemarin kita pernah belajar atau pelajaran kita minggu sebelumnya mengenai konsep dari larutan penyangga. Ada yang masih ingat tentang larutan penyangga minggu kemarin? Apa larutan penyangga? Ya, apa Rika? Larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan pH pada kisaran tertentu. Ada berapa jenis larutan penyangga? Ya, ada berapa jenis, Indo? Larutan penyangga ada 2 jenis, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Ini adalah contoh sediaan yang menggunakan larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu dibutuhkan untuk sediaan steril. Sediaan apa Nahda? Steril. Contohnya apa? Injeksi dan obat tetes mata. Berarti untuk pertemuan minggu lalu masih ingat ya, masih paham. Oke, baik. Adapun nantinya kita akan membahas larutan penyangga ini. Nah, yang pertama, bagaimana cara menghitung larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa? Bagaimana cara menghitungnya? Menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan rumus. Berarti nanti dalam menghitung pH itu menggunakan rumus untuk mencari atau menghitungnya. Apakah rumus mencari penyangga asam dan penyangga basa sama? Tidak. Nah, tidak ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam merancang pembuatan larutan penyangga? Nanti dari dua permasalahan ini silakan diskusi secara berkelompok, yang mana kelompoknya sudah Bapak bagi, dan materinya untuk kelompok 1, 3, dan 5 membahas mengenai menghitung nilai pH larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa secara cermat, dan kelompok 2, 4, dan 6 merancang langkah-langkah pembuatan larutan penyangga melalui diskusi kelompok. Nah, nanti hasil diskusi yang kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut di depan ini buat dalam bentuk PowerPoint dan akan dilakukan presentasi di depan teman-temannya ya. Untuk LKPD, lembar kerjanya sudah Bapak bagikan, sudah di-print? Sudah. Sekarang waktunya untuk berdiskusi mengenai masalah yang ditampilkan. Silakan. Silakan untuk diskusi ya.
diperkenankan untuk membuka HP Androidnya masing-masing untuk mencari literaturnya ya. Boleh mencari jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan larutan penyangga. Boleh ya, dipersilakan. Gimana? Ya. Kenapa Nadia? Bapak, nilai KA dan KB memang sudah ketentuan di soal. Oh iya, untuk nilai KA sama KB-nya ini kan sudah diketahui. Nanti KA-nya untuk CH3COOH-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya. Ini sudah ada ini. Kalau untuk KB-nya yang ini 10 pangkat min 5 ya. Itu sudah diketahui, sudah ditentukan di soalnya ya. Itu ketentuannya. Ya, sama-sama. Yang lain ada kendala? Ya. Apa lakukan? Coba sambil diteliti lagi. Apa pertanyaan aja nanti? Apa sih ini? Kenapa? Kamu penting ngomongnya berapa? 1 artinya?
Ayo, tidak apa-apa. Tampilkan aja nanti kita bahas. Kalau salah nanti Bapak kasih pengarahan, kalau benar dibenarkan. Ya, nah langkahnya berarti kalau kita membuat larutan penyangga itu kalau penyangga asam komponennya apa saja? Nah, dari sini sudah ketahuan nanti komponennya kan? Berarti ini sama ada dua itu kan? Ada dua komponen. Kemudian, nah dari sini nanti kita mau membuat, kan ini merancang nih, kira-kira berapa, ini kan ditanya apa? Berapa mili larutan yang akan diperlukan? Nah, kira-kira kan berapa volumenya untuk membuat dari desain yang akan kita rancang itu? Hasilnya volume kan dalam ya. Ini nggak bisa. Kalau mau diubah, silakan mencari literaturnya, jurnal boleh ya, atau artikel untuk perbandingan juga bisa. Yang apa Siti? Mili dalam bentuk mili, volumenya dalam bentuk mili. Konsepnya bisa ya, apa-apa. Waktunya 5 menit lagi ya.
sudah ya waktu diskusinya selesai. Sekarang kita lakukan presentasi dari hasil atau diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, kemarin Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, 3, dan 5 itu membahas perhitungan pH-nya. Kalau kelompok 2, 4, dan 6 itu tentang langkah-langkah merancang larutan penyangga. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Bukan di sini. Yang removable. Removable. Itu udah tahu. Apa namanya tadi? Apa? Tugas. Yang mana? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kenceng-kenceng ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara menghitung pH larutan penyangga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Diana Pisa sebagai moderator. Menjadi saya Siti Romana. Saya Cindy Ayu. Saya Jo Victor Penggonal. Baiklah, materi akan disampaikan oleh Siti. Pada Siti kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pH. pH larutan penyangga asam tergantung dari tetapan ionisasi asam dan perbandingan molaritas asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan pH larutan penyangga basa tergantung dari tetapan ionisasi basa dan perbandingan molaritas basa lemah dan asam konjugasinya. Yang pertama, pH larutan penyangga yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Pertama, kita menghitung banyaknya konsentrasi
pada larutan dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan tetapan ionisasi asam dikali dengan konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi basa konjugasinya. Kemudian kita cari pH dengan cara pH menggunakan rumus log konsentrasi H+ atau bisa dengan menggunakan rumus pH PK min A log PKA log dikali asam, konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Yang kedua, pH larutan penyangga yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya kita mencari konsentrasi OH-. Yang mana rumusnya adalah konsentrasi OH- adalah tetapan ionisasi basa dikali dengan konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Kita menggunakan rumus POH, yaitu rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. Kita mencari POH-nya itu menggunakan rumus PKB, di PKB min log konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi basa dibagi dengan asam konjugasi. Kemudian tentukan pH dengan cara pH-nya itu menggunakan rumus PKB min log konsentrasi basa atau asam menggunakan konsentrasi asam konjugasi. Kita mencari nilai POH itu menggunakan rumus dengan 14 itu adalah nilai basanya dikurang dengan POH. Contoh soal yang di sini, contoh soal larutan penyangga sebanyak 200 ml, larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl masing-masing 0,5. Tentukan yang pertama, tentukan pH larutan tersebut. Caranya itu menggunakan M dikali V, itu M-nya adalah mol, V-nya adalah volume, yang mana molnya itu 0,05, volumenya adalah 200. Menghasilkan 10 mol NH4Cl dengan 10 pangkat min 5. Contoh soal larutan penyangga basa itu 2, konsentrasi OH-, 10 pangkat min 5 itu tadi nilai dari tetapan ionisasi basa dikali dengan 9802, POH-nya itu menjadi min log sama dengan min log 10 pangkat min 5 dikali 0,9802 menjadi POH-nya itu min log 10 pangkat 5 dikurang log 0,9802, POH-nya menjadi 5 dikurang dengan 0,007, POH-nya menjadi 5,0087, pH-nya jadinya 14 dikurang POH, pH-nya 14 dikurang 5,0087 menjadi 8,9913. Itulah nilai pH-nya. Baiklah teman-teman, materi telah disampaikan oleh Cici. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari dari kelompok 3. Ingin bertanya, ada berapa cara pembuatan larutan penyangga? Baik, ya, kami akan berdiskusi. Baiklah, pertanyaan dari Kurnia akan dijawab di sini. Baiklah, pertanyaan dari Kurnia bakal saya jawab. Ada berapa cara pembuatan larutan penyangga? 2 cara, secara langsung maupun tidak langsung dilakukan. Secara langsung dilakukan dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garam basa atau konjugasi.
Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjungsi dari asam lemah. Apakah paham? Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Berarti tadi cara pembuatannya ada dua cara ya Tiara ya. Kelompoknya cara langsung sama cara langsung. Berarti ada dua menurut kelompok mereka. Supaya pertanyaan dari siapa namanya yang tadi? Kurnia. Gimana Kurnia? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang langkah-langkah pembuatan larutan penyangga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fika Nurjawati sebagai moderator dan Kenalkan, nama saya Nanda Zahra. Saya Uci. Saya Rika Japalupi. Saya Amanda. Dan akan disampaikan dan Nada Zara akan membacakan materi tentang pembuatan. pH suatu larutan bergantung pada perbandingan konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH- dalam larutannya. Sedangkan larutan penyangga merupakan larutan yang mengandung satu komponen asam dan komponen basa yang tidak saling bereaksi. Sehingga larutan penyangga dapat bereaksi dengan ion H+ maupun ion OH-. Langkah-langkah penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan suatu asam lemah dengan basa konjugasinya atau suatu basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga dari asam lemah dan asam konjugasinya. Basa konjugasinya asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COO-. Larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan larutan CH3COOH dengan suatu garam yang mengandung asetat yang mudah larut dalam air, misalnya CH3COONa. Apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan asam, maka ion H+ akan diikat oleh ion CH3COO- membentuk CH3COOH. Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya. Basa lemah NH3 dan asam konjugasinya NH4+. Larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan larutan amonia atau NH3 dengan larutan garam amonium yang mudah larut, misalnya NH4Cl. Apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan asam, maka ion H+ akan diikat oleh molekul NH3 membentuk ion NH4+. Bisa kalian lihat sendiri pertanyaan di atas.
soal di atas. Itulah yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya perwakilan dari kelompok 6. Ini bertanya, bagaimana cara membuat larutan penyangga asam? Baiklah, kami akan diskusi terlebih. Yang lain masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Untuk membuat larutan penyangga asam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menambahkan garam ke dalam asam lemah dan menambahkan basa kuat ke dalam asam lemah berlebih. Sudah paham, Sinta? Masih ada yang bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan mengakhiri presentasi hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama dari kelompok 3. Kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nela Melani Putri. Saya Tikiani. Saya Salsabila Fitria. Saya Tumia Sadi. Saya Angela Amanda Putri Lestari. Baiklah, kita diskusi. Silakan. Larutan penyangga. Bagaimana cara menghitung larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa? Rumus larutan penyangga ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk sifat asam dan basa. Rumus larutan bersifat asam itu konsentrasi H+, Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Rumusan larutan bersifat basa itu konsentrasi OH, OH-, Kb dikali mol basa dibagi mol asam konjugasi. Keterangannya, Ka itu ketetapan ionisasi asam lemah dan Kb itu ketetapan ionisasi basa lemah. Bagaimana langkah-langkah dalam merancang pembuatan larutan? Berikut ini akan dijabarkan tentang proses pembuatan keduanya. 1. Pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan asam lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebihan dengan basa kuat. 2. Pembuatan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan basa lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebihan dengan asam kuat.
Ini ada contoh soalnya. Itu tuliskan komponen dampar dan berapakah pH larutan dampar yang dibuat dengan mencampurkan. Itu A, mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Ini 50 ml larutan CH3 COOH 0,2 m dan 25 ml larutan CH3 COONA 0,1 m. Itu diketahui 50 ml larutan CH3 COOH 0,2 m dan 25 ml larutan CH3 COONA 0,1. Ditanya itu pH-nya. Itu jawabannya CH3 COOH 50 dikali 0,2 sama dengan 10. Terus CH3 COONA 25 dikali 0,1 hasilnya itu 2,5. Konsentrasi H plusnya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 per 2,5. 1,5 dikali 10 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 4 itu hasilnya 7,2 dikali 10 pangkat min 5. Terus kita mencari pH-nya. Min log konsentrasi H plus sama dengan min log 7,2 dikali 10 pangkat min 5 hasilnya 5 min log 7,2. Baiklah, itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada Elsa. Baik, kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Ingin bertanya, bagaimana cara menghitung larutan pH larutan? Terima kasih. Baiklah, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kepada Naswa dipersilakan. Perkenalkan, saya Naswa Sakina dari kelompok 4 ingin bertanya, apa rumus perhitungan larutan penyangga asam? Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Bagaimana cara menghitung pH larutan? Cara menghitung pH larutan dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Iya. Apakah Elsa paham? Paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Konsentrasi H plus sama dengan K dikali mol asam lemah per mol asam basah. Basa konjugasi. Basa konjugasi. Baiklah, sudah semua paham? Baiklah, saya akan memperjelasnya. Apa rumus perhitungan larutan penyangga asam? Rumusnya itu konsentrasi H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah mendesain atau merancang larutan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulidiatul Aini sebagai moderator. Dan saya Bunga Cantika Aini sebagai penjelasan materi. Saya Nasrul Sakina. Saya Rifana Mutazari. Saya Sedia Kusuma Ningsi sebagai operator. Baiklah, materi akan disampaikan oleh Bunga Cantika dan Naswa. Kepada Bunga Cantika dan Naswa. Langkah-langkah pembuatan larutan penyangga. 1. Pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemak dan basa konjugasi. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan asam lemak dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemak berlebih dengan basa kuat. Contoh larutan penyangga asam ini yaitu kombinasi antara CH3COOH dan CH3CONA. Di dalam kombinasi tersebut terkandung basa konjugasi CH3COO-. 2. Pembuatan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan basa lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Contoh larutan penyangga basa ini yaitu kombinasi antara NH4OH dan NH4Cl. Di dalam kombinasi tersebut terkandung asam konjugasi NH4+. Baiklah, contoh soal akan dijelaskan oleh Naswa dulu. Jadi di sini ada contoh soal dengan soal berapa volume larutan NaOH 0,1 m dan CH3COOH 0,1 m yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan penyangga dengan pH sama dengan 6 jika Ka CH3COOH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Yang pertama kita akan menentukan nilai X berdasarkan persamaan Buffer. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. 10 pangkat min 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,2x kurang 10 per 10 dikurang 0,1x. 10 pangkat min 6 per 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,2x kurang 10 per 10 kurang 0,1x. 10 pangkat min 1 sama dengan 0,2x kurang 10 per 10 kurang 0,1x. 1 dikurang 0,01x sama dengan 0,2x kurang 10. 1 tambah 10 sama dengan 0,2x tambah 0,01x. 11 sama dengan 0,21x. X sama dengan 11 per 0,21. X sama dengan
52,38 mili. Volume CH3COOH adalah 52,38 mili. Sekarang kita menentukan nilai volume NaOH. Volume larutan sama dengan 100 mili. Volume CH3COOH ditambah volume NaOH sama dengan 100 mili. 52,38 mili ditambah volume NaOH sama dengan 100 mili. Volume NaOH sama dengan 100 dikurang 52,38 mili. Volume NaOH sama dengan 47,62 mili. Baiklah, itu materi yang telah disampaikan oleh Ibu Cantika dan Naswa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Siti. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara pembuatan larutan penyangga asam dan apa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Siti untuk pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara pembuatan larutan penyangga asam dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan asam lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah obat tetes mata, obat mah, entrostop, albotil. Baik, apa sudah paham? Kemudian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 tadi sudah hampir sama ya pertanyaannya, bagaimana rumus mencari pH, kemudian bagaimana cara membuat atau merancang atau langkah-langkah membuat dan merancang larutan penyangga, baik itu larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Untuk kelompok berikutnya dipersilakan, kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara menghitung pH larutan penyangga asam dan pH larutan penyangga basa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Inayah Putri Zayana sebagai moderator. Saya Nadia Fitri sebagai pemateri. Saya Sarul Hidayah. Saya Sindur Ahmad. Saya Yunita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia kami persilakan. Cara menghitung nilai pH larutan penyangga asam dan basa. Adapun rumus untuk larutan penyangga yakni 1. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung ion H+, yaitu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ka yaitu konstanta ionisasi asam lemah. 2. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung ion OH-. Untuk rumusnya yaitu OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. POH sama dengan min log konsentrasi OH-.
pH sama dengan 14 min POH. KB yaitu konstanta ionisasi basa lemak. Untuk contoh soal yaitu pencampuran asam lemah berlebih dengan basa kuat. 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dan 20 ml larutan CaOH2 0,1 molar. Nilai Ka CH3COOH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. V CH3COOH sama dengan 100 ml. Konsentrasi CH3COOH sama dengan 0,1 molar. V CaOH2 sama dengan 20 ml. Konsentrasi CaOH2 sama dengan 0,1 molar. Ka CHCOOH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Ditanya pH, yaitu hitungan mol masing-masing larutan dengan cara CHCOOH sama dengan V dikali molar. 100 ml dikali 0,1 sama dengan 10 mol. CaOH2 sama dengan V dikali M sama dengan 20 ml dikali 0,1 M sama dengan 2 mol. Jadi pH-nya yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 dibagi 2. 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 5 sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 5. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 9 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 9. Baiklah, terima kasih kepada Nadia yang telah membacakan materi. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Nahda Zara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahda Zara, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana cara menghitung konsentrasi H+ dalam larutan wafer? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nahda. Kami akan mendiskusikan pertanyaan ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zara. Cara menghitung konsentrasi H+ dalam larutan bifar yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa. Mol basa sama dengan pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Baiklah, kepada Nahda Zara, apakah paham dan jelas? Sudah paham. Baiklah, masih ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, presentasi kali ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir ya. Kelompok 6.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Baiklah, ada baiknya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta selaku moderator, dan Perkenalkan, nama saya Dini Estifa. saya Zara Cinta. Dan dengan Dan saya Gina Latujana. baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tentang mempresentasikan langkah-langkah pembuatan larutan penyangga. Kepada Dinia akan persilakan. Larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak akan berubah sedikit pun meski ditambahkan air. Selain itu, meski ditambah asam atau basa, pH-nya berubah sedikit atau tidak berubah secara signifikan. Di mana larutan asam atau basa lemah memiliki sisa reaksi sejumlah mol. Cara menghitung pH larutan penyangga dapat dilakukan melalui rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ atau POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dengan besar konsentrasi H+ dan OH- pada larutan penyangga dihitung melalui suatu persamaan atau rumus. Menghitung larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang terbentuk dari basa lemak dengan asam konjungsinya. Larutan penyangga basa ini berfungsi untuk mempertahankan pH tetap pada kondisi pada pH 7. Contohnya seperti campuran basa lemak NH4OH dengan asam konjungsi NH4. Larutan penyangga basa. Pengertian obat tetes mata. Tetes mata adalah larutan garam yang mengandung tetes menggunakan jalur okuler dalam penggunaannya, tergantung pada kondisi yang sedang dirawat. Larutan ini mungkin mengandung steroid, antihistamin, simpatonimetik, beta reseptor blocker, Beta reseptor blocker, ya. Oke, parasimpatik metic, Parasimpatomimetik, parasimpatolistik, prostaglandin. Tetes mata kadang-kadang tidak memiliki obat di dalamnya dan hanya pelumas dan pengganti air mata. Tetes mata dapat digunakan untuk menghentikan mata gatal dan mata merah. Contohnya seperti gambar sediaan. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Afika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afika Damiwati. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Mengapa jika ke dalam larutan penyangga ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa? Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari
penyangga dapat mempertahankan pH-nya saat ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, karena larutan penyangga memiliki komponen yang bersifat asam dan basa yang dapat menetralkan kelebihan asam atau basa tersebut. Bilang pada Atika, nanti sudah. Ada yang ingin mau bertanya? Baiklah, kami tutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi sudah melakukan presentasi semua, kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, sudah semua dengan berbagai pertanyaan. Tiap-tiap kelompok sudah terwakili semua ya. Setiap kelompok yang maju ada perwakilan kelompok yang bertanya. Walaupun terkadang pertanyaannya sebenarnya hampir sama ya, itu saja yang ditanyakan, tidak apa-apa. Oke, pada materi kita pada hari ini memang masih larutan penyangga, melanjutkan dari materi pembelajaran minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita memahami konsep dari larutan penyangga, kalau sekarang kita akan belajar tentang menghitung pH larutan penyangga, baik itu larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Nah, setelah kita menghitung, nantinya kita akan membuat atau mendesain langkah-langkah apa saja yang kita perlukan dalam pembuatan larutan penyangga asam maupun penyangga basa. Nah, dari pertanyaan kalian tadi yang pertama tentang rumus menghitung. Nah, untuk rumus menghitung larutan pH larutan penyangga ada 2 sesuai dengan jenisnya. Jadi sebelum kita masuk ke rumus ini, memang larutan penyangga ini ada 2, larutan penyangga asam dan larutan penyangga Basa. Oke, nah untuk rumus mencari larutan penyangga asam itu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemak dibagi mol garam. Nah, jadi tadi bukan mol basa lemaknya dibagi mol basa lemak, tidak ya. Jadi mol asam lemak dibagi mol garam. Nah, untuk mencari Saatnya istirahat. It's time to break. Nah, untuk mencari pH-nya, maka rumusnya min log konsentrasi H+. Jadi nanti untuk mencari pH, kita cari dulu konsentrasinya. Kalau sudah dapat konsentrasinya, baru tinggal kita masukin ke rumus yang min log konsentrasi H+. Nah, itu untuk mencari larutan penyangga asam. Nah, tadi di BPT kelompok berapa? Kelompoknya Siti itu kelompok berapa tadi Siti? Kelompok 1. Nah, untuk penulisan pH itu tadi kelompok 1 P-nya kecil, H-nya kecil.
Nah, yang benar itu P-nya kecil hanya besar. pH. Nah, kalau dalam kimia itu terkadang merubah sedikit saja sudah berbeda ya. Ada meletakkan atau menulis huruf, misalnya senyawa natrium hidroksida. Yang benar adalah N-nya besar, A-nya besar, A-nya kecil, O besar, H besar. Bukan N, A-nya besar. Tidak, salah ya. Memang dalam kimia itu penulisan juga harus diperhatikan. Nah, pH bukan yang ini ya, tapi yang P-nya kecil hanya Besar. pH ini derajat keasaman ya. Oke. Ini untuk larutan penyangga asam. Kemudian penyangga basa. Nah, kalau asam dia konsentrasi H+, kalau dia basa konsentrasi OH-. Nah, rumusnya diganti. Kalau ini Ka, tetapan asam, kalau ini Kb, karena dia basa. Nah, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemak dibagi mol garam. Nah, sebelum ke pH-nya, karena dia ini basa, kita cari dulu pOH-nya. Nah, untuk mencari pOH, rumusnya min log konsentrasi OH-. Baru nanti pH. pH-nya 14 dikurang pOH. Jadi setelah dapat konsentrasinya, tidak langsung ke cari pH-nya, tapi ke pOH dulu. Nah, kalau sudah dapat pOH-nya berapa, baru nanti 14 dikurang hasil pOH. Itu untuk penyangga Basa. Nah, penyangga basa. Kemudian tadi ada juga yang bertanya bagaimana cara membuat larutan penyangga. Begitu ya. Larutan penyangga ini dibuat ada dua. Ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Nah, kalau dia caranya langsung, berarti di sana sudah ada garamnya. Kalau seandainya dia itu tidak langsung, maka kita buat dulu, cari dulu garamnya dengan cara mereaksikan. Apa yang direaksikan? Mereaksikan dengan basa. Contohnya NaOH. Kalau dia langsung, CH3COOH, CH3COO Na, ya, CH3COO. Nah, di sini sudah ada garamnya, jadi dia langsung. Kalau dia tidak langsung, kita cari dulu garamnya. Seperti itu ya. Jadi ada dua cara langsung dan cara tidak langsung. Kalau cara langsung berarti dia sudah diketahui garamnya. Kalau cara tidak langsung berarti kita harus mencari dulu garamnya. Baru kita masukkan ke rumus nantinya. Oke. Kemudian, nah, contoh soal. Contoh soalnya, tuliskan komponen datar dan berapakah pH larutan datar yang dibuat dengan mencampurkan. Nah, jadi kita nanti ingin mencari komponennya apa, kemudian pH-nya berapa. Nah, jika 50 ml larutan CH3COOH 0,2 M, 0,2 molar, dan 25 ml larutan CH3COONA 0,1 molar, dan Ka-nya Ka CH3COOH 1,8 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi tadi ketika diskusi ada yang menanyakan Ka-nya ini sudah ketetapan Pak? Ya, sudah diketahui di soal yang diberikan. Jadi nanti tinggal dimasukin aja. Nah, kita cari dulu dengan kita jawab. Yang pertama kita cari dulu, kita lihat dulu yang diketahui itu apa saja. Nah, kalau di sini berarti yang diketahui yang pertama itu volume. Volume apa? Volume CH3COO. Nah, berapa volumenya? 50. Berapa molaritasnya? 0,2 molar. Nah, kemudian kita cari juga volume
CH3COONA. Nah, berapa mili ini CH3COONA? 25 mili. 25 mili. Kemudian molaritasnya adalah 0,1 m dan Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat 5. Ditanya berapa pH-nya. Ya. Namun sebelum kita tahu pH-nya, maka kita tahu dulu komponennya. Karena pertanyaan di awal tadi, komponennya apa, baru pH-nya berapa. Nah, jadi dia ini komponennya terdiri dari CH3COOH dan CH3COI. Nah, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, bahwa apabila dia itu asam, maka dia lebih satu ion H plus daripada basa konjugasinya. Seperti itu ya. Ingat kan? Di sana CH3COOH pasangannya CH3COO min. Nah, kita cari dulu mol CH3COOH dan mol CH3COONA. Rumusnya molaritas dikali volume. Tadi molaritas CH3COOH 0,2. Volumenya sebanyak 50 mili. Berarti dia 10 milimol ya. Kemudian mol CH3COONA molaritas dikali volume. Molaritas CH3COONA tadi 0,1 dan volumenya 2. Berarti hasilnya 2,5 milimol. Sudah dapat nih molnya. 10 milimol untuk CH3COOH dan 2,5 milimol untuk CH3COO. Tinggal masukin ke rumus. Yang pertama kita cari adalah konsentrasi H+. Konsentrasi H plusnya rumusnya Ka dikali mol asam lemak dibagi mol garam. Nah, ini langsung ini. Ya, karena sudah diketahui garamnya. Kemudian masukkan 1,8. Ka ini sudah ada ketetapan kan? Nah, Ka-nya tadi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini dimasukin 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, mol asam lemaknya berapa? 10 milimol. Garamnya berapa? 2,5 milimol. Nah, dimasukin aja 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini 10 bagi 2,5 hasilnya berapa? 4. Jadi dikalikan 1,8 dikali 4 berapa? 2,2. Dikali 10 pangkat min 5. Nah, kalau sudah tahu konsentrasinya, konsentrasi H plusnya, maka masukkan ke rumus pH. Berarti pH-nya ambil yang ini 5, pindah ke depan, min log 7,2. Jadi pH-nya berapa? 5,2. Berarti dia asam atau basa? Asam. Berarti ini larutan penyangga asam. Dari mana tahu asam? pH-nya kurang dari 7. Sampai di sini kira-kira bagaimana, ada yang ditanyakan? Nah, kalau untuk pencampuran asam lemak berlebih dengan basa kuat, yang pertama 100 ml larutan CH3COOH 0,1 m dan 20 ml larutan CaOH 2 0,1 m. Nilai Ka-nya CH3COOH 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sama, awalnya kita cari dulu. Kita cari dulu molnya berapa, ditanya komponen. Komponennya apa saja, penyusunnya, pH-nya berapa. Nah, rumusnya sama kayak yang tadi. Untuk mencari molnya, mol CH3COOH M kali V. Jadi molaritas dikali volume 0,1 kali 100. 0,1 dikali 100 mili kan, 10 milimol. Kalau yang CaOH 2 nya 0,1 kali 20 berarti 2 milimol. Komponennya apa? CH3COOH dan CH3COO. Nah, beda dengan yang tadi. Kita harus mereaksikan dulu. Ya, kita harus reaksikan dulu dia untuk mendapatkan
garam. Karena tadi ditambahkan, diketahuinya asam, kemudian CaOH itu adalah basa, asam dan basa. Maka kita harus tahu dulu garamnya. Nanti kita cari dulu, kita reaksikan. Nah, hasil reaksinya nih 2 CH3COOH plus CaOH2 CH3COO min 2 ditambah 2H2OH2. Itu hasil reaksinya. Kalau sudah kita reaksikan, maka mol CH3COOH tadi berapa? Berapa molnya? Mol CH3COOH berapa? 10 milimol. Nah, kalau yang untuk yang CaOH2 2 milimol. Oke. Kita cari dulu ini ya. Nah, ini ya. Oke. Kita cari dulu, berarti kita harus menghabiskan yang basa. Nah, jadi kita tahu dulu mol mula-mula reaksi sama sisa. CH3COOH tadi berapa? 10 milimol. Kalau CaOH2 2 milimol. CH3COO dan 2H2O juga tidak ada. Nah, kita habiskan yang basahnya. Biar dia ini habis, maka dia kita kurangi dengan 2 milimol. Nah, 2 milimol karena di sini ada 2, maka 2 dikali 2 maka 4 milimol. Oke, ini 2 mol dan ini juga 4 milimol karena ada 2. Jadi 2 dikali 2 berarti 4 milimol. Kita kurangkan. Nah, yang pertama 10 dikurang 4 berapa? 6 milimol. 2 dikurang 2 habis. Nah, ini jadi 2 milimol dan ini jadinya 4 milimol. Langsung kita masukkan. Jadi konsentrasi H plusnya Ka mol asam lemah dibagi mol garam. Tapi asam lemahnya berapa? Ini mol asam lemah dan ini adalah mol garam. Jadi sudah dapat, garamnya sudah dapat. Kalau tadi basah harus direaksikan dulu. Seperti yang Bapak bilang tadi, basah harus direaksikan terlebih dahulu, asam dengan basah maka akan terbentuk menjadi garam. Dan kita bisa menghitung nilai pH-nya, konsentrasinya, maka kita reaksikan dulu dia menjadi garam. Nah, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, 6 milimol dibagi 2 milimol. Berarti 1,8 dikali 3 kali 10 pangkat min 5 dikali 3. Yang dari mana? 6 dibagi 2. 5,4 dikali 10 pangkat min 5. pH-nya berarti di 5 min 5,4. Seperti itu ya untuk perhitungan pH-nya. Nah, sama yang ini juga nanti ada reaksikan dulu, ada mula-mula, ada bereaksi kemudian sisa. Nah, yang terakhir cara pembuatan larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu ada 2, tergantung kita mau yang buat seperti apa. Kalau dia larutan penyangga asam, yang pertama kita tentukan dulu kita mau buat yang mana ya cara-caranya. Kalau dia larutan penyangga asam berarti dia mencampurkan antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Kalau kita mau buat larutan penyangga basa berarti dia basa lemah dengan asam. Saatnya jam gempa dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Dan tadi ada 2, cara langsung dan tidak langsung. Sudah kita bahas juga gimana cara langsung dan gimana cara tidak langsung. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum Bapak tutup, Angel, tadi larutan penyangga tadi ada berapa? 2. Apa aja? Penyangga asam dan penyangga basa. Cara pembuatannya ada berapa?
Ada dua cara apa aja? Secara langsung dan tidak langsung. Oke, ada dua cara langsung dan cara tidak langsung. Bagaimana untuk mencari rumus konsentrasi H+? Siapa yang bisa? Konsentrasi H+, rumusnya? Ya, silakan. Fitri. Konsentrasi H+ dikali konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemak dibagi sama mol garamnya. Oke, berarti Ka dikali mol asam lemak dibagi mol garam. Baik. Sebelum ditutup, silakan disimpulkan pertemuan kita hari ini, Zawata. Jadi kesimpulan materi pelajaran pagi hari ini adalah Silakan. yaitu cara menghitung pH larutan penyangga asam yaitu mencampurkan asam lemak dengan garamnya atau mencampurkan asam lemak berlebihan dengan basa kuat. Langkah-langkah pembuatan larutan penyangga yaitu dengan cara mencampurkan asam lemak dengan garam basa konjugasi yang dapat terionisasi menghasilkan ion-ion, mencampurkan basa lemak dengan garam asam konjugasinya. Ya, silakan dulu. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Materi kita untuk pertemuan berikutnya itu hidrolisis garam ya. Jadi silakan memulai browsing, boleh mencari jurnal atau artikel atau buku di perpustakaan untuk mencari materi hidrolisis garam ya. Biar nanti minggu depannya tinggal ya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan? Bapak akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Silakan untuk menunggu pelajaran berikutnya ya. Jangan keluar kelas dan tetap di sini. Jangan kemana-mana sampai guru mata pelajaran berikutnya masuk ya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.